Semoga Anies diberi kekuatan. Semoga Anies dapat memikul amanah ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Anies dijauhkan dari segala kesulitan. Semoga Anies dapat melaksanakan apa yang menjadi cita-citanya dalam menuju masyarakat adil, makmur, masyarakat yang sejahtera, yang dijauhkan dari segala kesulitan. Ya Allah, mudahkanlah langkah-langkah Anies ya Allah, mudahkanlah, berikanlah ridho-Mu ya Allah, karena Engkaulah maha segalanya ya Allah. Berilah kekuatan, berilah kemampuan ya Allah untuk melaksanakan semuanya dalam rangka melaksanakan pesta demokrasi sekarang ini ya Allah. Sekali lagi kami mohon ridho-Mu ya Allah. Semoga Anies dapat melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya robbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, jadi Fer. Jadi alhamdulillah pagi hari ini kita sudah siap akan berangkat. Tadi kita sarapan sama-sama. Kebetulan selain ibu, saya sedang di sini, orang tuanya Ferry, istri sedang berada juga di sini dari Kuningan. Jadi kita sama-sama tadi sarapan, terus ibu doa, terus itu kita siap akan berangkat. Jadi kami akan berangkat ke Tanah Merah. Tanah Merah ini adalah sebuah kampung yang masyarakatnya pada tahun 2016 itu datang ke rumah kami meminta untuk saya menjadi calon gubernur. Dan pada waktu itu saya jawab bahwa yang bisa mengajukan jadi calon gubernur itu adalah partai politik. Jadi sebaiknya sampaikan kepada partai politik. Pada waktu itu mereka berdondong-bondong, mereka menyewa Kopaja untuk datang, Kopaja atau Metro Mini gitu untuk kesini. Nah, lalu saya sampaikan kepada mereka apa sih yang jadi concern, mereka ceritakanlah aspirasinya. Nah, kemudian pada tanggal 23 September 2016 pada waktu itu pendaftaran
pilkada hari Jumat. Nah, hari Sabtunya saya keliling pertama itu di kampung Tanah Merah. Karena mereka lah yang datang ke sini, mereka yang meminta waktu itu pertama kali, jadi saya datang pertama ke sana. Dan Tanah Merah ini punya persoalan karena lahan yang mereka gunakan dalam sengketa antara warga dengan BUMN. Nah, kemudian kami sampaikan solusinya adalah dengan dibuatkan IMB sementara kolektif, sehingga warga bisa mendapatkan akses air minum, listrik, bisa dapat IUMK, izin usaha mikro kecil, dan urusan-urusan lain. Nah, masalah sengketanya biar diselesaikan di pengadilan, tapi kebutuhan rakyat harus terpenuhi, air, listrik, dan itu yang kemudian terpenuhi. Jadi sekarang kami akan berjalan menuju sebuah amanah yang sedang sekarang diatur lewat pemilu tingkat nasional. Saya mulainya dari kampung di mana dulu kami mulai ketika di Jakarta. Jadi ada kedekatan emosional bisa dengan warga Tanah Merah. Tentu. Dan ini adalah seperti kampung sendiri. Saya bolak-balik datang ke sana dan biasa ketemu dengan warga di sana. Dan mereka memang menjadi bagian dari perjuangan penting ini. Bahkan pernah ada satu peristiwa di kampung itu ketika ada pembagian telur yang kemudian ada berita-berita yang miring. Mereka memilih untuk mengembalikan telurnya karena mereka bilang kami ingin konsisten di dalam menjaga integritas dan kami tidak ingin ada kebohongan-kebohongan. Jadi sangat pejuang di situ. Ya. Ada agenda soal naik KRL juga nih karena ingin berdialog lebih dekat dengan masyarakat. Enggak kan, kalau memang bisa naik kendaraan umum kita naik kendaraan umum. Dan itulah prinsip yang kita selalu gunakan. Kalau daerahnya mudah dijangkau, pakai kendaraan umum kita gunakan kendaraan umum. Kemarin saya ke acara deklarasi pemilu damai oleh Bawaslu, saya berangkat dari sini juga pakai kendaraan umum, pakai MRT, dan itu sesuatu yang saya jalankan selama bertahun-tahun di Jakarta. Saya sering ke kantor menggunakan MRT sampai Bundaran HI, baru pindah untuk ke balai kota. Gitu ya. Pak Anies, kembali lagi tadi ke Tanah Merah. Bapak kan waktu itu menjanjikan IMB sementara dan ketika Bapak menjabat menjadi gubernur itu Bapak tuntaskan. Ini ketika Bapak maju menjadi presiden, apa yang Bapak janjikan ke warga? Harus nanti ada penyelesaian terkait dengan lahan-lahan yang ada di sana. Dan kami melihat sebenarnya jauh lebih sederhana untuk ada keputusan mengenai pencatatan aset. Karena banyak aset-aset yang sekarang dicatat sebagai aset milik BUMN itu dulunya adalah milik perusahaan Belanda. Dan perusahaan Belanda dapatnya dari siapa kira-kira? Beli sama rakyat Betawi? Enggak. Mereka datang aja, garis-garisin aja itu tanah-tanah itu. Jadi saya sering sampaikan, untuk apa merdeka kalau rakyat tidak bisa dapat tanahnya kembali? Kecuali kalau dulu mereka beli dari rakyat. Tidak. Nah, jadi itu nanti cari solusi yang adil. Intinya solusi yang adil. Dengan amanat, karena keputusan ini tingkat nasional, bukan di tingkat daerah. Tingkat daerah saya bisa lakukan lewat IMB. Pak Anies, itu solusi itu akan Nanti itu solusinya, sekarang sana dulu. Seluruh, nggak hanya di Tanah Merah aja berarti kan? Beda-beda. Jangan satu solusi untuk semua masalah. Dan itu salah satu pendekatan kami. Tidak satu solusi untuk semua. Hati-hati. Karena kalau satu solusi untuk semua, beda-beda itu latar belakang masalahnya. Kalau ini jelas tanah di Jakarta, diambil dari dulunya punya sejarah yang panjang, dan warganya di situ juga sudah tinggal lama, maka solusinya adalah soal aset, tapi sikap kebijakan harus nasional. Bu Ferry mendampingi. Sementara yang Pak Anies janjikan waktu itu habisnya adalah 2024. Nanti kalau Bapak terpilih jadi presiden, Bapak akan teruskan. Dan saya juga berharap siapapun yang memimpin Jakarta itu teruskan. Kenapa? Karena ini soal keadilan. Anda tega mencabut IMB itu, lalu rakyat tidak punya listrik lagi. Anda tega mencabut IMB itu, lalu rakyat tidak punya air lagi. Saksikan aja siapa yang tega untuk menerlantarkan rakyatnya sendiri. Biar rakyat Indonesia nanti menilai sampai di mana kebijaksanaan di dalam memimpin di kota ini. Ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Melalui proses yang panjang dan tidak mudah ini.